Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kali ini ayatnya pendek ya, tidak seperti kemarin sampai 52 ayat. Dan bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti devosi saya, maka saudara bisa melihat cerita-cerita ataupun renungan-renungan sebelumnya, video-video sebelumnya, supaya kita dapat mengikuti video pada hari ini. Dan seperti biasanya, bahwa saya berkomitmen untuk kita membaca Alkitab ini sampai Wahyu, supaya kita bisa mendapatkan bagaimana gambaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ucapan Daud di pada bagian ini merupakan nubuat bagi pelayanannya di kemudian hari melalui keturunannya. Bukan berisikan jasa-jasa Daud sehingga berhak mendapatkan kehormatan raja dan kelanggengan tahta, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Daud mulai dengan menyebut dirinya sebagai orang yang diangkat tinggi, diurapi Allah Yakub, dan pemazmur yang disenangi Israel. Di ayat yang pertama. Tak ada kesombongan dalam kesadaran anugerah itu, bahwa ini menceritakan bagaimana Tuhan itu benar-benar setia dan benar-benar menolong kehidupannya sepanjang kehidupannya sampai ia masa tua pada saat itu. Berita nubuat yang dia ucapkan pun disampaikan karena Allah yang berbicara di ayat kedua sampai yang ketiga. Sedangkan dirinya hanyalah sebagai sebuah media. Jadi dia secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ini adalah ungkapan ataupun ucapan daripada Tuhan sendiri. Dan isi berita itu merupakan esensi perjanjian Allah kepada Daud. Di ayat yang kelima, saudara bisa bandingkan dengan 2 Samuel di pasal yang ke-7. Artinya bahwa esensi daripada perjanjian Allah dengan pada Daud itu ingin mengungkapkan bahwa janji itu, kesetiaan Tuhan itu tetap berlangsung dalam kehidupan Daud. Di sini Daud melihat esensinya itu di situ. Bagaimana Tuhan itu tetap setia juga kepada dia. Dimulai dengan kriteria seorang raja yang berkenan kepada Tuhan di ayat yang ketiga B dan efeknya bagi umat yang dilayani. Artinya kesetiaan itu terungkap melalui bagaimana dia menjadi seorang raja dan juga bagaimana Daud itu melayani umatnya. Kemudian Daud memakai gambaran kesegaran pagi oleh mentari dan kesegaran hari oleh hujan. Ini melambangkan pelayanan Raja Gembala, gitu ya, Raja Gembala Israel yang diberkati Tuhan dan yang akan dinikmati umat Tuhan. Jadi benar-benar fungsinya sebagai raja dan juga gembala ada dalam dirinya Daud. Semua itu merupakan perkenanan Tuhan atas dirinya dan keluarganya. Artinya, walaupun keluarganya ya hancur berantakan, saudara sekalian, tetapi Daud melihat bahwa dia memiliki keluarga, dia memiliki kekuasaan kerajaan dan segala macam. Dia tahu bahwa itu adalah perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia telah melanggar dosa dan keluarganya hancur, tetapi Daud tetap percaya ini semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan para musuh akan dimusnahkan seperti orang membongkar habis semak duri dan alang-alang tajam yang menutupi ladang agar dapat ditanami kembali. Jadi, dia melihat musuh-musuhnya dihabisi oleh Tuhan karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, ini benar-benar luar biasa refleksinya Daud juga dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan itu berkenan di dalam kehidupan Daud. Walaupun Daud penuh kelemahan dan kegagalan, Daud dapat menengok ke belakang bahwa Tuhan telah memakai dirinya melayani umatnya. Kita tahu keluarganya berantakan, saudara, karena peristiwa Batsheba itu. Tetapi dia berani menengok ke belakang, begitu ya. Dan Tuhan itu memang memakai dirinya untuk melayani Israel. Daud juga berani menatap ke depan. Berkat Tuhan akan dicurahkan melalui keturunannya. Kita tahu Salomo, the next generation-nya, itu akan menjadi raja yang sangat besar sepanjang sejarah Israel. Nah, di sini kehebatan Daud. Bagaimana dia berani melihat masa lalunya, tetapi dia juga berani melihat masa depannya bersama dengan Tuhan. Intinya satu, saudara. Hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dalam keadaan berdosa. Tuhan tetap berkenan karena Daud bertobat.
Kita belajar menengok ke belakang, melihat kesetiaan dan anugerahnya. Mari kita menatap ke depan juga dengan penyertaan Tuhan, bahwa kita berkomitmen memberikan yang terbaik. Saudara, kita tahu kalau kita menengok ke belakang, maka hidup kita pastinya hancur. Tidak seindah gitu ya. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan itu masih memakai kita, sehingga kita berani melihat ke depan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan semata-mata ini semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita hidup dengan anugerah Tuhan. Buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita semakin hidup berkenan di hadapan-Nya. Jangan pernah berhenti untuk berkenan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.